Dan pemirsa, inilah kondisi terkini di peron dan juga di salah satu gerbong kereta yang saat ini sejauh ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Tadi berdasarkan informasi dari jurnalis Metro TV bahwa petugas dari Basarnas, BNPB, BPBD, Damkar, TNI Polri juga masih terus berjibaku untuk melakukan proses evakuasi. Tadi seperti yang dilaporkan, proses evakuasi ini dengan menggunakan sejumlah metode yang ada, baik itu menggunakan pemotongan besi-besi yang berada di gerbong kereta, kemudian juga tadi seperti yang dilaporkan proses evakuasi dengan membuka atap kereta, dan juga proses evakuasi ini terus dilakukan hingga 7 jam pasca kejadian. Dan tadi berdasarkan informasi yang kami laporkan juga bahwa sebanyak 79 korban luka-luka ini sudah dilarikan ke rumah sakit. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari sejumlah penumpang yang saat ini masih berada di rumah sakit, di salah satu rumah sakit, yaitu di Rumah Sakit Bekasi, sudah ada reporter Metro TV yaitu Hilda Barens yang akan melaporkan. Selamat pagi Hilda. Hilda, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi di sana dan berapa jumlah korban yang berada di Rumah Sakit Bekasi? Iya, pagi Andro, saat ini saya sedang berada di RSUD Kota Bekasi. Terlihat di belakang saya ini kondisi di RSUD Kota Bekasi sendiri itu untuk pagi ini terlihat cukup sepi. Namun untuk jumlah korban sementara, data yang kami dapatkan dari pihak rumah sakit RSUD Kota Bekasi dengan jumlah total 59 total korban, dengan 4 diantaranya meninggal dunia dan 2 diantaranya sudah dibawa pulang oleh keluarga. Lalu ada 10 korban yang sudah diperbolehkan pulang atau meminta rujuk untuk pindah rumah sakit. Sekitar ada 9 korban yang meminta pulang atas persetujuan keluarga masing-masing, dan ada 1 korban rujuk mandiri ke RS Polri dengan alasan karena lebih dekat dengan rumahnya. Lalu untuk korban MD di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi sudah dibawa pulang 2 dan 1 masih di ruang jenazah. Lalu untuk beberapa korban patah tulang sudah dilakukan tindakan operasi dan korban lainnya sudah dilakukan tindakan sesuai dengan kondisi masing-masing korban. Begitu Andrew. Hilda, bisa Anda gambarkan untuk 59 begitu korban ini mayoritas bagaimana kondisinya? Apakah ada yang mengalami patah tulang atau seperti apa, Hilda? Dari 59 korban itu beberapa ada yang dominan patah tulang atau luka-luka ringan. Untuk yang patah tulang sendiri sudah dilakukan operasi, dan yang mengalami luka ringan sudah mendapatkan perawatan di ruang IGD. Sejauh ini Hilda, berdasarkan dari laporan Anda saat ini kan, kalau berdasarkan informasi dan juga data yang kami terima, ini ada 79 korban begitu. Selain di Rumah Sakit Bekasi, ke sisa dari 50 ataupun juga jumlah lainnya ini berada di rumah sakit mana saja? Yang baru kami dapatkan itu berada di Rumah Sakit Primaya, itu sebanyak 12 korban, dan sisanya ada di Rumah Sakit Bella Bekasi sekitar 4 korban. Tapi itu masih data sementara sebelum kami untuk update informasi kembali. Hilda, seperti yang kami terima juga di belakang Anda saat ini ada sebuah ambulans begitu. Apakah ini juga korban yang baru disampai atau korban yang akan dirujuk ke rumah sakit lain atau seperti apa, Hilda? Korban yang baru sampai diantarkan dengan ambulan ini merupakan dari penglihatan kami, ini merupakan korban yang akan dirawat di RSUD Kota Bekasi. Korban sendiri mengalami patah tulang yang kami sempat lihat tadi di bagian kakinya, Andro. Ya Hilda, berdasarkan dari informasi yang Anda terima juga di RSUD Bekasi sendiri, bagaimana tanggapan dari pihak keluarga? Apakah juga Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan kronologi ataupun juga kondisi terkini? Karena berdasarkan dari
gambar yang kami terima juga nampaknya ini ya keluarga ini sudah menunggu begitu kedatangan dari para korban yang ada di sana. Iya, untuk pihak keluarga sendiri tadi ada beberapa korban, ada beberapa pihak korban yang langsung datang ke kamar jenazah untuk menjemput keluarganya. Lalu juga ada beberapa pihak korban yang menunggu di depan IGD. Tadi saya juga sempat berbincang dengan pihak keluarga korban yang mengalami kejadian ini. Pihak keluarga menyampaikan bahwa adik ipar mereka mengalami kecelakaan, namun awalnya tidak bisa dihubungi karena handphone korban terpental keluar kereta, lalu ditemukan oleh saksi mata yang berada di stasiun, lalu diinformasikan kepada pihak keluarga bahwa korban mengalami kecelakaan kereta api. Baik, Hilda Barens melaporkan langsung dari RSUD Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.